dengan modal 200.000, ada nggak yang saat ini yang bisa kita kerjakan satu bisnis dengan modal 200.000? Ya nggak ada gitu, ya kan? Nah nggak ada. Apalagi menurut anda lah, ya menurut anda ya, untuk mendapatkan 16 juta per bulan, kira-kira kalau dari pekerjaan yang seperti apa yang bisa menghasilkan 16 juta? Itu yang pertama, ya kan? Kalau untuk sebuah usaha yang bagaimana, ya kan? Yang bisa menghasilkan 16 juta. Perlu modal berapa untuk menghasilkan 16 juta? Anda bisa cari deh usaha di luaran sana yang bisa menghasilkan 16 juta per bulan. Dan Anda boleh tanya berapa modalnya. Gitu. Gede banget gitu. Ya. Misalkan Anda buka lahan sawit. Gitu. Ya, kalau di Medan tuh yang paling terkenal tuh di daerah Labuan Batu, baik Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan gitu ya. Nah, itu Ranto Prapat, ya Kisaran, Ranto Prapat, Aikanopan itu. Itu kawasan kalau kita bilang petrodolar gitu loh, ya. Nah, di sana untuk 1 hektar lahan sawit itu harganya 100 juta. Paling murah 100 juta. Lahan bagus ya 100 juta gitu loh, ya. Nah, saya tanya ya, kebetulan saya punya teman tuh pengusaha sawit gitu ya. Nah, dia punya beberapa hektar gitu loh. Saya tanya yang paling murah tuh 100 juta. Ya. Nah saya tanya per panen dia dapatkan berapa? Ya per panen itu 2 minggu sekali. Nah 2 minggu sekali itu bersih dia dapat berapa? Dia bilang 1,5 juta. Nah anggaplah itu 2 juta. Ya, anggap 2 juta gitu. Nah berarti per 2 minggu dia dapatkan 2 juta gitu. Kebayang nggak? Dia untuk dapatkan 2 juta per 2 minggu, ya kan? Dia harus investasi 1 hektar sawit itu 100 juta, gitu. 100 juta untuk dapatkan 2 juta per 2 minggu. Berarti kalau 1 bulan itu 4 juta baru. Kan itu. Nah, artinya kalau 1 bulan 4 juta berarti dia perlu sekitar berapa hektar? 4 hektar sawit. Nah, 4 hektar sawit untuk menghasilkan 16 juta. Karena kan per 2 minggu sekali dia menghasilkan 2 juta. Berarti kalau 1 bulan 4 juta berarti 4 hektar sawit lah. Jadi dalam 1 bulan itu dia bisa dapatkan 16 juta. Ya, dalam 1 bulan itu dia dapatkan 16 juta. 4 hektar sawit. Kan itu. Nah, Anda kalikan sendiri. Kalau 1 hektarnya 100 juta, berarti kalau dikali 4, 400 juta. Kebayang nggak? Dia berarti untuk dapat 16 juta per 1 bulan, ya. 16 juta per 1 bulan baru ya. Nah, itu dia harus investasi berapa? 400 juta. Nah, sementara di sini, ya kan? Kenyataannya kan kita bisa dapatkan income 16 juta per minggu loh, gitu loh. Per minggu loh. Berarti kalau misalkan kita standarkan sama, berarti ya 400 juta dikali 4 lagi kan 1,6 miliar untuk mendapatkan 16 juta per minggu. Nah, tapi kita anggap aja lah 16 juta per bulan lah ya, baik bisnis ini ataupun lahan sawit. Ya kan? Nah, dia untuk dapat 16 juta per bulan dia harus investasi 400 juta. Nah, kita di base ini ya kan hanya sekedar mengurus lisensi bisnis 200.000. Nah, berarti kalau yang kita beli satu paket atau kita buka apotek herbal, kira-kira bagaimana? Itu apa? Itu modal? Enggak, itu cuma stok barang kan. Ya kalau anggaplah itu yang proteksi keluarga lah, itu kan anggaplah untuk kesehatan keluarga, kan pasti kita butuh sehat kan itu kan. Nah, pasti kita butuh sehat gitu, ya kan. Nah, anggaplah itu sebagai proteksi keluarga kita, tapi kita sudah punya bisnis kan gitu loh, ya kan. Nah, kalau kita buka apotek herbal ya itu berarti anggaplah itu seperti stok barang lah kan gitu. Nah, apotek herbal itu ya sekarang saya nanya, kalau di luar sana buka apotek berapa modal gitu loh. Apalagi kalau kita mau apotek kita tuh ramai pengunjungnya, ramai peminatnya, tentu kita akan cari lokasi ya, rukonya itu ya satu di inti kota, yang kedua jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah sakit. Dan ya pasti stok produknya pasti lebih banyak. Belum lagi sewa rukonya bagaimana. Anda mau kalau beli ruko tuh waduh harga satu ruko tuh itu bervariasi ya. Kalau di Medan ya itu 1,5 miliar. Harga satu ruko. 1,5 miliar paling murah. Nah, belum lagi Anda stok barangnya, obat-obatannya. Kalau dia dekat rumah sakit berarti harus lebih komplit gitu loh. Ya kan? Itu bisa sampai ya 1,5 miliar juga, lebih kurang 3 miliar lah kalau di kota Medan kalau Anda buka apotek. Nah, di sini untuk buka apotek herbal cuma 11 juta doang gitu loh. 11 juta doang ya kan, Anda dapat produk senilai uang yang Anda stok tadi 11 juta. Plus lagi Anda dikasih alat. Alat yang senilai sekitar 3,5 sampai 4,5 juta kalau untuk wilayah Sumatera dan di Pulau Jawa gitu. Nah, kalau di luar Pulau Jawa itu bisa sampai 5,5 juta sampai 10 juta ya kalau di kawasan di luar dari Pulau Jawa ya, macam Sulawesi, Kalimantan, Papua ya, itu bisa sampai 5 juta sampai 10 juta. Nah, di sini kita cuma sekedar stok barang yang senilai 11 juta, kita dapat alatnya free, gratis. Nah, jadi dari alat itu aja kita juga sudah dapat uang masuk kan. Nah, uang masuknya
Ya per pasien kalau Anda lakukan pemeriksaan ya tergantung Anda mau kasih tarif berapa, mau 50.000, mau 100.000. Anda tinggal kalikan sendiri, satu hari berapa pasien yang Anda tangani. Kita asumsikan kalau misalkan 100.000 lah satu pasien. Ya berarti kalau satu hari itu misalkan ada 5 pasien Anda, berarti sehari aja Anda dapat uang masuk 500.000 sehari gitu. Gimana kalau itu rutin setiap bulan? Dalam setiap harinya itu 5 orang, berarti dalam satu bulan itu berarti dari sekedar pemeriksaan doang Anda sudah dapat uang masuk itu 15 juta. Belum obatnya gitu loh. Ya kan? Nah, ini saya bilang ini potensi banget gitu loh. Terkadang pun kita juga nggak adil nih, ya. Untuk kendaraan kita, untuk mobil kita, untuk sepeda motor kita, ya kan kita servis berkala tuh 2-3 bulan sekali gitu. Nah, sekarang tubuh kita pernah nggak kita servis seperti itu? 2-3 bulan sekali kita servis. Nggak pernah bahkan gitu loh. Lebih cenderung nggak pernah gitu loh. Tunggu sakit baru berobat, itu udah salah. Berarti Anda lebih sayang dengan kendaraan Anda ketimbang tubuh Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya berarti Anda egois gitu loh. Kendaraan Anda proteksi, tubuh Anda nggak pernah Anda proteksi. Itu yang membuat Tuhan tuh marah. Gitu. Marah kenapa? Ya kendaraan itu buatan manusia, tubuh Anda siapa yang buat? Tuhan kan gitu loh. Ya. Nah kalau Anda nggak jaga amanahnya dia, berarti kan luar biasa banget kan. Makanya itu Tuhan tuh marah sama kita. Gitu. Ya kan? Nah yang nyari uang tuh siapa? Tubuh Anda kan gitu. Kendaraan apa? Kendaraan Anda? Nah, kendaraan Anda itu kan hanya sekedar mengantarkan Anda ke tempat Anda bekerja. Ya, atau kalau misalkan Anda buka usaha, ya mengantarkan Anda ke tempat Anda buka usaha. Tapi yang mencari nafkah itu ya tubuh Anda sendiri gitu. Nah, kalau tubuh Anda sakit, bagaimana? Ya Anda nggak bisa kerja kan? Anda nggak bisa kerja, Anda nggak bisa buka usaha, karena tubuh Anda sakit. Karena Anda lebih peduli dengan kendaraan Anda ketimbang tubuh Anda. Kan terbalik selama ini kan gitu. Nah, jadi artinya kesehatan itu bukan pengeluaran. Kesehatan itu adalah investasi. Gitu. Sama dengan kendaraan Anda, investasi, dan Anda harus servis berkala gitu loh. Nah, ya anggap itu kesehatan tubuh Anda tuh ya sebagai investasi dan itu servis berkalanya Anda gitu loh. Itu lebih diutamakan. Nah, dari situ Anda bisa dapat nilai bisnis, Anda bisa sharing kemana-mana gitu loh. Ya, kalau masalah penolakan itu biasa gitu, itu biasa. Selalu ada menuai pro dan kontra kan itu. Dan saya yakin saya pasti bisa jalankan bisnis. Saya yakin saya pasti bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin Anda pernah melihat ya, Anda mungkin pernah baca baik itu di surat kabar ataupun di artikel, atau Anda bisa searching juga nanti di Google ya. Ada satu sekte sesat ya di Guyana. Ini kejadian tahun 1978 ya, sekte sesat di Guyana. Pemimpin sekte itu bernama Jim Jones. Nah, Anda nanti searching aja Jim Jones ya, pemimpin sekte sesat di Guyana di benua Amerika. Dia seorang pendeta tapi alirannya sesat gitu ya. Nah, dia mengajak pengikutnya lebih kurang 1.000 orang, ya kan? Lebih kurang 1.000 orang, 1.000 lebih malah, ya kan? Dia mengajak pengikutnya mati bersama dengan meminum racun cyanida, ya, dengan alasan menuju surga. Dia ajak pengikut dia, umatnya yang lebih kurang 1.000 orang, ya kan, mati bersama dengan cara meminum racun cyanida, dan itu berhasil, ya. Ada tercatat sekitar 956 orang kalau nggak salah. 956 mati sia-sia dengan alasan menuju surga untuk satu aliran sesat. Kebayang nggak, orang diajak mati aja mau? Apalagi di bis ini kita tuh diajak untuk sehat bareng, kaya bareng, masa nggak mau? Maka saya yakin saya bisa, dan saya yakin Anda juga pasti bisa. Kenapa? Karena Anda nggak mengajak orang untuk mati bersama seperti Jim Jones. Anda nggak mengajak orang mati bersama. Anda ngajak orang tuh sehat bersama dan kaya bersama. Pasti Anda bisa. Sekarang masalahnya bukan bisa atau tidak. Masalahnya Anda mau atau tidak ambil peluang ini. Kalau Anda mau ambil peluang ini, sama-sama kita membangun, sama-sama kita kerjakan. Ya kan? Anda punya impian, saya punya impian. Anda punya keinginan, saya punya keinginan. Anda punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Anda punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Bisa jadi kelemahan Anda itu kelebihan saya. Dan bisa jadi kelebihan saya, kelebihan Anda, ya kan, itu kelemahan saya, ya kan. Bisa jadi kekuatan Anda itu kelemahan saya, atau kekuatan saya itu mungkin kelemahan saya, kelemahan Anda, kan itu. Nah, jadi kalau selama ini yang impian-impian kita tadi kita wujudkan dengan cara kita masing-masing, kenapa nggak kita satu padukan di bis ini gitu, ya. Jadi Anda punya kelemahan, bisa jadi kelemahan Anda itu kekuatan saya, atau saya punya kelemahan, bisa jadi kelemahan itu
menjadi kekuatan Anda, kenapa nggak kita satu padukan sehingga menjadi satu kekuatan baru supaya semua impian kita bisa kita wujudkan. Bukan impian satu orang, tapi impian banyak orang. Hanya dari kemauan kita untuk menjalankan bisnis ini dengan cara gotong royong, dengan cara bersama-sama, secara tim, ya kan? Nah, tinggal Anda pilih, Anda mau wujudkan impian Anda dengan cara Anda sendiri, atau Anda ingin wujudkan impian Anda dengan cara kita bekerja sama. Dan efeknya bukan cuma impian Anda yang bisa Anda wujudkan, tapi impian banyak orang bisa kita wujudkan. Itu nilai positif dari bisnis ini, ya. Nah, makanya nggak ada masalah gitu loh, ya kan? Kalau masalah penolakan itu biasa gitu, karena resikonya pun juga ya cuma ditolak doang gitu. Ya, misalkan Anda datang ke rumah teman Anda, ya kan? Anda presentasi bla 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 kan itu, dan dia menolak, nggak masalah. Karena sebenarnya penolakan dia itu sudah terobati dengan Anda mendapatkan segelas teh manis. Benar nggak? Karena pada saat Anda datang ke rumah dia, ya kan Anda pasti disuguhkan minuman. Syukur-syukur dikasihnya gorengan kan gitu. Jadi resiko di bisnis itu cuma ditolak, dan penolakan itu sudah terobati dengan segelas teh manis gitu. Segelas kopi gitu loh. Ya. Jadi resikonya cuma itu gitu. Masa kita kalah dengan nyamuk gitu. Nyamuk untuk dapat setetes darah manusia resikonya apa? Mati kan? Ketahuan sama kita, mati. Trauma? Enggak kan? Tetap dia setiap hari mengisap darah kita. Enggak pernah trauma kan? Walaupun temannya banyak yang mati. Nah, kita di bisnis ini resikonya bukan kematian. Tidak seperti Jim Jones mengajak orang mati. Enggak, kita ngajak orang sehat untuk sehat bersama kayak bersama. Dan kita tidak seperti nyamuk. Ya, kita nggak akan mati gitu. Resikonya cuma ditolak doang. Dan ditolak itu sudah terobati dengan segelas teh manis. Ya kan? Gengsi, waduh. Gengsi itu udah nggak zamannya. Apalagi sekarang udah COVID-19, sudah banyak PHK di mana-mana. Ya, kalaupun Anda dipertahankan untuk bekerja, ya potong gaji biasanya. Gitu. Kebutuhan makin hari makin meningkat. Nah, ini desas-desusnya juga, ya. Kebutuhan bahan pokok bakal dinaikkan gitu. Pajaknya akan dikenakan pajak gitu. Nah, kebayang nggak kalau itu terjadi, ya kan? Gaji nggak naik-naik, cenderung dikurangin, kebutuhan makin meningkat, PHK di mana-mana. Gitu. Apa itu yang mau dipertahankan? Iya, cuman bisnis ini nggak cocok bagi saya lah. Emang pekerjaan kamu selama ini, menurut kamu apa itu udah cocok juga? Nggak juga kan gitu, ya kan? Apalagi sekarang masa pandemi corona, waduh, ya kan? Gengsi nggak buat kita kaya loh. Gitu. Gengsi nggak buat Anda kaya, tapi kalau Anda kaya, hidup Anda jadi bergengsi kan? Tinggal Anda pilih gitu, ya kan? Tapi kan tukang obat ya nggak masalah gitu, ya kan? Anda pilih mana nih? Tukang obat bisa bawa mobil, atau pegawai bank naik sepeda motor? Pilih mana? Jadi bukan jenis pekerjaannya gitu loh, tapi apa yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan itu sendiri. Selama itu halal, selama itu berkah, kenapa nggak coba? Gitu. Kalau gengsi bagi saya itu nomor 1000. Ya, sekarang saya tanya lah. Kalau ada pekerjaan jadi misalkan jadi tukang sapu, gajinya 16 juta, Anda mau nggak? Mau kan? Walaupun Anda bergelar S3 sekalipun, pasti Anda mau. Kenapa? Karena yang diutamakan bukan jenis kerjaannya gitu loh, tapi apa yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan itu sendiri. Ya kan? Nah, di bisnis ini ya saya bilang apa ya? Segala macam latar belakang orang mau jalankan bisnis ini gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar orang pengangguran, orang malas, enggak gitu. Banyak kalangan profesional, perawat, bidan, manajer, GM, ya. Banyak yang jalankan bisnis ini, polisi, banyak yang peringkat diamond di bisnis ini gitu. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena mereka sadar, karena ya kita nggak akan selamanya mampu bekerja. Karena ada satu kondisi yang pada akhirnya kita nggak mungkin bekerja lagi. Entah mungkin kita karena kita sakit keras, dipensiunkan, ataupun meninggal. Nah, hebatnya, enaknya di bisnis ini, ketika nanti bisnis Anda berjalan, dan misalkan Anda dipanggil sama yang kuasa, Anda meninggal, bisnis ini bisa diwariskan. Nah, jadi ada hak warisnya juga gitu. Gitu loh. Ya. Nah, makanya saya bilang, ya kenapa nggak dicoba gitu. Kita dapat sehatnya, ya kan? Kita juga dapat bisnisnya. Dan juga untuk kerjasama dengan FKS ini kan, untuk lisensi bisnis seperti saya bilang, cukup 200.000. Ya kan? Nah, kemudian Anda beli produk lah untuk proteksi keluarga Anda kan. Nah, Anda dapat sehat keluarga kan. Nah, kemudian ya kalau misalkan mau buka apotik ya buka apotik gitu. Ya, Anda dapat alatnya gitu. Kita bisa kembangkan dari situ. Ya. Jadi itulah alasan saya kenapa saya memutuskan bergabung di bisnis ini gitu loh.
ya. Nah, itu semua saya kembalikan ke teman-teman, ya kan. Nah, saya tidak bermaksud ya menceramain Anda, tapi seperti yang saya bilang tadi, orang sehat bisa sakit, ya kan. Nah, gimana lagi orang yang sudah pernah sakit, itu pasti sewaktu-waktu bakal muncul lagi penyakit bawaan lagi, gitu. Atau mungkin dia bawa temannya lagi, gitu. Nah, makanya saya pasti berkeyakinan insya Allah di sini itu bisa kita wujudkan barengan gitu loh. Anda dapat sehatnya, Anda dapat bisnisnya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi nggak perlu gengsi karena sekarang zaman sudah apa ya? Di Indonesia ini sudah nggak menentu. Perekonomian sudah carut marut, sudah nggak jelas gitu loh. Jadi ironis kalau kita masih bertahan dari satu pekerjaan. Ironis kalau kita bertahan dari sebuah usaha. Karena Allah menciptakan sepasang mata yang indah untuk melihat, sepasang telinga untuk mendengar, sepasang tangan untuk mencari nafkah, sepasang kaki untuk kita berdiri, melangkah. Kebayang nggak kalau Allah itu menciptakan manusia itu dengan satu mata, seperti Dajjal, ya kan? Atau satu telinga, atau satu tangan, atau satu kaki. Kira-kira apa yang bisa kita rasakan? Nggak nyaman dan nggak aman. Begitu juga kalau Anda bergantung dari satu jenis pekerjaan aja. Kalau Anda bergantung dari satu jenis usaha aja, ya kan? Harus ada backup, harus ada sampingan, gitu loh. Ya, harus ada sampingan. Nah, siapa tahu bisnis ini sebagai sampingan Anda untuk Anda bisa merealisasikan keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda, impian yang selama ini tertunda, Anda bisa wujudkan melalui bisnis ini. Karena Anda nggak sendiri, ya. Saya berjuang juga tidak sendiri. Anda juga nggak sendiri, karena ada tim yang akan membantu Anda. Dan saya sendiri pun siap membantu Anda. Khusus lagi, apalagi Anda tinggal di Medan, kita bisa bangun secara tim. Saya setiap hari bisa dampingin Anda. Nah, khusus di luar kota, saya bisa bimbing Anda. Kita bisa kembangkan sama-sama melalui sosial media. Ya, saya siap bantu, dan saya punya cara-caranya supaya Anda bisa berkembang. Ya, itu. Kembali lagi saya pulangkan kepada Anda. Ya, jadi jangan pernah mengatakan Anda nggak bisa. Jangan pernah mengatakan Anda nggak mampu. Kenapa? Ya, kalau Anda mengatakan Anda nggak bisa, Anda nggak mampu, itu hukumnya sudah dosa. Kenapa saya bilang hukumnya sudah dosa? Allah itu menciptakan manusia itu sempurna nggak kalau dibanding makhluk yang lain? Sempurna kan? Anda dikasih akal, dikasih pikiran dibanding makhluk yang lain, ya kan? Nah, Anda lebih sempurna dibanding makhluk yang lain. Jadi kalau Anda masih menjelek-jelekkan diri Anda, secara tidak langsung Anda menjelek-jelekkan pencipta Anda. Yang menciptakan Anda siapa? Tuhan kan? Berarti setiap kita menjelek-jelekkan diri sendiri, Anda mengatakan Anda nggak bisa, Anda nggak mampu, Anda nggak sanggup, segala macam, bla 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 bla, Anda menjelek-jelekkan diri sendiri, hukumnya dosa. Jadi mulai saat ini jangan pernah menjelek-jelekkan diri sendiri, karena setiap Anda menjelek-jelekkan diri sendiri, hukumnya dosa. Makanya wajar kenapa selama ini kita nggak pernah berhasil, karena selalu kita menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan, tapi dengan kita menggabungkan potensi yang kita punya, nggak ada lagi kelemahan. Semua punya kekuatan dan semua punya impian, dan impian itu bisa kita wujudkan kalau kita tim, kalau kita komitmen mengerjakan bisnis ini bersama-sama, gitu. Ya, nah makanya saya bilang, ayo teman-teman ambil peluang ini, gitu. Ya, nggak ada lagi sekarang, hilangkan kata gengsi, karena gengsi nggak buat Anda kemana-mana, kan gitu. Anda juga butuh sehat, kan itu. Dan juga orang di rumah Anda, ya kan, sedang menunggu Anda. Kapan saatnya Anda bisa bagikan mereka? Ayo sama-sama berjuang, gitu. Ya. Nah, terakhir dari saya punya satu cerita. Ya, ada seorang anak, dia genggam seekor burung, dan burung ini dia sembunyikan di belakang punggungnya. Lalu dia jumpain orang tuanya, gitu. Ayah, bisakah ayah menebak burung yang saya genggam ini di belakang punggung saya ini, menurut ayah mati atau hidup? Nah, ayahnya lantas berpikir, kalau dia bilang mati, ya anak itu tinggal melepaskan begitu aja. Kalau dia bilang hidup, anak itu tinggal menekannya. Akhirnya burung itu mati. Dan tahu nggak apa yang dikatakan seorang ayah tadi pada anaknya? Anakku, mati hidupnya burung tersebut, keputusannya ada di tangan kamu. Sama halnya dengan bis ini, Bapak Ibu. Ya, saya sharing bis ini
saya memperkenalkan BS ini, ya kan? Nah, keputusan join atau tidak tetap keputusan di tangan Bapak Ibu, kan itu. Tapi bisa jadi, ya, bisnis ini jawaban atas doa-doa yang kita minta dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam kebaktian kita di gereja. Bisa jadi bisnis ini salah satu jawabannya. Sekarang kalau saya tanya pada Anda, dalam ibadahnya Anda, dalam doa yang Anda minta, apa yang Anda minta dalam doa Anda? Yang pertama, pasti Anda minta sehat. Benar gak? Pasti kan? Anda minta diberikan kesehatan baik Anda dan keluarga Anda. Yang kedua apa? Rezeki. Ya kan? Anda minta dimudahkan rezeki, diperlancar rezeki, ya kan? Baik dari pekerjaan atau usahanya Anda. Benar gak? Benar kan? Nah, bisa jadi doa Anda selama ini itu sudah diijabah, sudah dikabulkan sama Allah lewat perantara BS ini. Coba kita lihat BS ini. Yang ditawarkan kepada Anda apa? Satu, sehat. Yang kedua, rezeki. Siapa tahu BS ini jawaban atas doa-doa yang kita minta selama ini. Tinggal berpeluang pada Anda. Anda mau ambil peluang ini, kita bisa kerjasama. Ya, kalau Anda nggak ambil peluang ini, nggak masalah, kita tetap berteman. Tapi bisa jadi ada keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda yang mungkin lebih membutuhkan, baik dari sisi kesehatannya, atau mungkin dia ingin merubah masa depannya, atau ingin mengais rezekinya, ya kan? Nah, Anda mungkin bisa ceritakan sama mereka, walaupun Anda tidak bergabung di BS ini, kan itu. Kalau saya sih berharap kita sama-sama bergabung, karena BS ini seperti yang saya bilang tadi, bukan mewujudkan impian satu orang, tapi mewujudkan impian banyak orang, ya kan? Nah, jadi mungkin itu sharing saya, itulah alasan saya kenapa saya bisa bergabung di BS ini. Mungkin jadi itu juga yang menjadi motivasi Anda juga, sehingga Anda bisa mau bergabung dan kita bisa kerjakan sama-sama. Oke, saya Udafi, saya Ferry, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.